ご覧ください。新しい時代の幕開けです。Halo, apa kabar sahabat otomotif terbaru? Mobil listrik memang sejauh ini sudah menjadi bagian yang tidak pernah terpisahkan dari pabrikan otomotif, di mana tidak sedikit pabrikan di seluruh dunia mulai menciptakan mobil listrik berbagai varian. Ada mobil listrik SUV, dan masih banyak lagi lainnya. Namun, selang beberapa waktu saja, kini mobil listrik sudah tidak lagi diminati, yang mana hampir seluruh pabrikan mulai beralih pada mobil hidrogen. Seperti apa kiranya? Ini dia. Jepang meluncurkan teknologi pemusnah mobil listrik tanpa bensin dan listrik. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Alasan berganti ke hidrogen. Pada saat perusahaan otomotif Eropa sudah mulai berbondong-bondong untuk mengeluarkan produk masa depan bebas emisi menggunakan kendaraan atau mobil listrik atau electric vehicles atau EV. Perusahaan otomotif Jepang justru tidak terlalu ambisi ataupun berambisi ya guys. Pasalnya, otomotif Jepang sendiri lebih percaya jika tujuan otomotif masa depan itu dapat dicapai dengan menggunakan kendaraan hidrogen atau full cell electric vehicles atau VCEV. Bahkan, untuk strategi kendaraan hidrogen Jepang dipimpin oleh Akio Toyoda, mantan CEO Toyota yang turun langsung dari jabatan CEO pada bulan Januari kemarin. Lantas, apa alasan yang membuat Jepang semakin bergairah untuk meluncurkan mobil hidrogen sebagai ganti mobil listrik yang sedang booming saat ini? Jepang mulai mengembangkan. Salah satu motivasi substansial yang mendorong perusahaan otomotif Jepang untuk mengembangkan kendaraan bertenaga hidrogen berasal dari pemerintah Jepang itu sendiri. Eropa, Cina, Asia, dan beberapa bagian Amerika belakangan ini menyuarakan tentang peningkatan kendaraan bebas emisi. Jepang juga mengalami hal yang sama. Namun yang membedakan Jepang dari negara lain adalah pada 2017 saat Jepang menjadi negara pertama yang mengajukan strategi hidrogen nasional. Pada dasarnya, kendaraan hidrogen menggunakan fuel cells, sebuah alat untuk mengkonversi hidrogen menjadi mobil listrik. Konversi di mana emisinya berupa air. Energi yang dibutuhkan untuk menggerakkan mobil hidrogen berasal dari elektron yang bergerak melalui sirkuit khusus. Asap rendah. Dari segi emisi, kendaraan hidrogen memiliki emisi yang sama rendahnya dengan mobil listrik, sehingga banyak ahli menyatakan bahwa kendaraan hidrogen memiliki peran penting dalam mencapai dunia otomotif yang bebas emisi. Untuk penyimpanan bahan bakar hidrogen sendiri, hidrogen disimpan dalam tangki bertekanan tinggi dalam kendaraan. Hidrogen disimpan dalam bentuk khas daripada cair, karena untuk menyimpan hidrogen dalam bentuk cair memerlukan temperatur yang sangat rendah dan sangat sulit dicapai dalam aplikasi praktis dan produksi massa. Kendaraan hidrogen, seperti kendaraan dengan bahan bakar fosil dan listrik, memiliki sejumlah kekurangan fundamental dan perusahaan otomotif Jepang sepertinya tetap kukuh dalam keputusan itu. Bloomberg mewawancarai 5 CEO perusahaan otomotif Jepang terkait strategi kendaraan hidrogen ini. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video otomotif terbaru dari kami. Dari mobil listrik, ganti hidrogen. Meskipun begitu, Honda, salah satu perusahaan otomotif Jepang, menjadi pabrikan yang paling gencar mengembangkan kendaraan listrik. Namun, Honda juga tetap dengan perlahan-lahan dan teliti mengembangkan penggerak bertenaga hidrogen dan baru saja menggandeng Isuzu untuk merancang truk bertenaga hidrogen pada 2027. Dalam implementasinya, Honda, Suzuki, Yamaha, dan Kawasaki
mengeluarkan pernyataan bahwa mereka berencana membentuk asosiasi riset HiSe atau Hydrogen Smile Engine. Asosiasi ini didirikan bersama Toyota dalam mengembangkan beberapa teknologi yang sudah dikembangkan Toyota agar bisa diadaptasikan ke kendaraan yang lebih berat. Fokus utamanya adalah bukan kendaraan hidrogen murni, tapi mulai dengan kendaraan yang bergerak dengan membakar hidrogen. Walau tidak sebersih VCV, solusi ini tetap lebih hijau daripada kendaraan berbasis bahan bakar fosil dan bisa mengurangi emisi karbon secara signifikan. Toyota mulai berkolaborasi. Sebelumnya, Toyota sudah mengumumkan bahwa pihaknya sedang mengembangkan mesin berbahan bakar hidrogen. Bahkan, Toyota juga mengujinya dalam ajang balap. Toyota, Subaru, Daihatsu, Suzuki, Eneos, dan Toyota Suso berkolaborasi untuk melakukan penelitian dan mengembangkan terkait teknologi bahan bakar karbon netral. Artinya, keenam pabrikan otomotif asal Jepang tersebut akan mengembangkan sumber tenaga berbasis hidrogen untuk kendaraannya. Langkah ini dilakukan untuk secepatnya membuat kendaraan tanpa emisi. Keenam pabrikan tersebut akan melihat kemungkinan keberlanjutan bahan bakar yang diusulkan dan mencoba untuk mengoptimalkan proses produksinya. Selain itu, juga akan mempelajari bagaimana menggunakan produk sampingan dari bahan bakar seperti oksigen serta generasi CO2 dalam produksi bioetanol. Proyek ini akan menyentuh 4 komponen utama tentang bagaimana generasi kedua ini akan disusun. Para pabrikan otomotif tersebut akan melakukan studi tentang produk sampingan serta bahan baku yang dibutuhkan untuk membantu mengolah metode dan membuatnya cukup efisien untuk bahan bakar. Selanjutnya, mengarah pada produksi etanol itu sendiri. Prosesnya harus melewati standar internasional dan juga menetapkan standar yang baru untuk kontrol kualitas yang baik. Terakhir, perusahaan baru juga akan fokus pada pengoperasian sistem secara keseluruhan yang terencana dengan baik. Begitu pula dengan pemanfaatan bahan bakar dalam aplikasi otomotif. Keenam pabrikan otomotif tersebut membentuk satu badan yang bernama The Research of Biomass Innovation for Next Generation Automobile Fuels atau Riset Inovasi Biomasa untuk Bahan Bakar Mobil Generasi Selanjutnya. Proyek ini ditargetkan dapat selesai pada 2040. Banyak yang meyakini jika teknologi tersebut sudah selesai dikembangkan, efeknya akan lebih besar dibandingkan pada zaman dulu ketika mesin pembakaran internal menggantikan mesin uap.